Apa yang dimaksud dengan stres? Stres merupakan respon seseorang terhadap suatu kejadian yang dianggap mengancam atau menantang. Sederhananya, stres merupakan segala sesuatu yang membuat kita merasa tertekan dan terganggu. Misalnya, ketika akan menghadapi ujian, kita merasa cemas, pusing, sakit perut, atau ketika banyak tugas, kita merasa ingin makan terus atau ingin tidur terus. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam gejala atau tanda bahwa kita sedang mengalami stres. Semua orang bisa mengalami stres, dan mengalami stres merupakan hal yang sangat wajar. Terlebih, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal-hal yang dapat menjadi pemicu atau sumber stres, seperti kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan, bekerja dari rumah, belajar online, banyak tugas sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman, atau bahkan stres karena terlalu sering di rumah. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika mengalami stres? Ketika mengalami stres, kita bisa melakukan coping stres sebagai upaya untuk mengelola dan menanggulangi stres yang kita hadapi. Secara umum, ada dua strategi coping yang cukup efektif untuk menangani stres, yaitu emotional focus coping dan problem focus coping. Yang pertama, emotional focus coping. Strategi coping ini berfokus untuk mengelola emosi yang dirasakan ketika mengalami stres. Stres yang kita alami tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak, termasuk terhadap kondisi emosi, seperti merasa kesal, marah, kecewa, sedih, cemas, dan emosi-emosi lain yang biasanya merupakan emosi negatif. Emosi-emosi tersebut perlu kita kelola agar tidak mempengaruhi kegiatan sehari-hari dan kita tetap bisa melakukan aktivitas dengan performa yang baik. Bentuk-bentuk dari emotional focus coping ini cukup beragam. Bisa dengan menangis, relaksasi nafas, mendengarkan musik, menonton film, makan, atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat membuat kita merasa senang atau dapat membantu kita untuk meredakan emosi negatif yang dirasakan, sehingga kita bisa merasa lebih tenang. Selanjutnya ada problem focus coping. Strategi coping ini berfokus pada penyelesaian masalah yang menjadi pemicu stres. Bentuk dari problem focus coping juga sangat beragam, tergantung pada masalah apa yang kita hadapi. Misalnya ketika kita merasa stres karena banyak tugas yang harus dikerjakan, maka kita harus segera mengerjakan tugas tersebut agar tugas tidak terus menumpuk. Problem focus coping ini juga bisa dibilang lebih efektif untuk menangani stres karena langsung menyelesaikan penyebab dari terjadinya stres. Namun, dalam beberapa kasus di mana kita tidak bisa melakukan apapun untuk merubah keadaan seperti menunggu hasil ujian, menunggu hasil tes kerja, kematian anggota keluarga, dan hal lainnya, maka emotional focus coping bisa menjadi lebih efektif. Di samping itu, di masa pandemi ini, emotional focus coping juga dapat membantu kita agar tetap dalam tanda kutip waras untuk menjalani kegiatan sehari-hari yang penuh dengan keterbatasan. Kedua strategi coping tersebut juga bisa digunakan secara berdampingan. Kita bisa meredakan emosi terlebih dahulu, kemudian ketika sudah merasa lebih tenang, baru kita memikirkan sumber masalah dan cara menyelesaikannya. Dan jika stres yang dialami sudah dirasa sangat mengganggu kegiatan sehari-hari, jangan merasa takut untuk mengakses bantuan profesional, yaitu pergi ke psikolog, baik melalui fasilitas kesehatan terdekat maupun secara online. Terakhir, tips mengurangi stres di masa pandemi COVID-19.
Yang pertama, tetap lakukan aktivitas dan buat rencana kegiatan. Makan makanan bergizi, menghirup udara segar dan berjemur di pagi hari, olahraga teratur, istirahat yang cukup. Kemudian, cari dan pilih informasi dengan bijak, berpikir positif dan fokus pada apa yang bisa diselesaikan. Melakukan hobi atau kegiatan yang menyenangkan, tetap menjalin komunikasi dengan orang terdekat, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.